Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Nur Mufid dari kelas 11 PC4. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah VOC. VOC berdiri pada tahun 1602 atau tepatnya pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan untuk merebut pelabuhan dari tangan penguasa dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, VOC menetapkan strategi menguasai pelabuhan-pelabuhan penting dan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dengan cara seperti ini, VOC akan dengan mudah mengkontrol aktivitas perdagangan di seluruh wilayah Indonesia. VOC memiliki singkatan yaitu Verenigd Oostindische Compagnie atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur Belanda. VOC sendiri memiliki hak istimewa yang diperoleh dari kerajaan Belanda. Hak-hak istimewa tersebutlah yang diperbolehkan memiliki tentara, boleh bernegosiasi dengan negara-negara lain. Dengan kata lain, VOC adalah negara dalam negara. Selain itu, VOC juga dianggap sebagai perusahaan pertama yang mengeluarkan pembagian saham di Indonesia. VOC juga memiliki sebutan populer seperti company atau company. Istilah ini diambil dari kata company dalam nama lengkap perusahaan tersebut. Hak-hak istimewa apa saja yang diperoleh VOC dari kerajaan Belanda? Yang pertama ada menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. Yang kedua ada melaksanakan politik divide et impera atau memecah belah dan menguasai dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga ada untuk mempererat kedudukan dengan cara mengangkat seorang gubernur jenderal. Yang keempat adanya sepenuhnya hak oktroy yang diberikan oleh pemerintah Belanda seperti hak monopoli, hak membuat uang, dan lain-lain. Yang kelima ada juga membangun pangkalan atau markas VOC yang semula di Banten dan Ambon dipindahkan ke Batavia atau Jayakarta. Yang keenam ada melaksanakan pelayaran hongi. Yang ketujuh adanya hak ekstirpasi yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Dari ketujuh hak istimewa tersebut memiliki dampak buruk bagi pribumi yang ada di Indonesia. Dampak buruknya yaitu pertama ada kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. Yang kedua adanya wilayah kerajaan menjadi terpecah belah karena politik divide et impera dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. Yang ketiga ada hak oktroy yang membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Yang keempat adanya rakyat Indonesia mengenal politik uang, mengenal sistem pertahanan benteng, dan etika perjanjian dan prajurit bersenjata modern. Yang kelima adanya pelayaran hongi yang dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih. Tokoh-tokoh pada masa VOC. Yang pertama ada Peter Both, lahir di Amersfoort tahun 1568, meninggal di Mauritius tahun 1615 pada umur 47 tahun. Ia adalah wakil VOC pertama atau gubernur jenderal pertama VOC di Hindia Belanda. Ia memerintah pada tahun 1610 sampai 1614. Monopoli perdagangan selesai, penugasannya sebagai perwira laut utama di Hindia Belanda pada tahun 1519 sampai 1601. Peter Both ditunjuk sebagai penguasa tertinggi pada November 1609 dengan tugas utama untuk menciptakan monopoli perdagangan antara pulau-pulau di Hindia Belanda yang hanya dengan kerajaan Belanda dan tidak dengan negara lain terutama Inggris. Dan Peter Both memulai dengan mendirikan pos perdagangan di Banten dan Jakarta pada tahun 1610. Peter Both memegang jabatan sebagai Gubernur Jenderal VOC di Hindia Belanda dari tanggal 19 Desember 1610 hingga 6 November 1614. Prestasinya yaitu dia berhasil mengadakan perjanjian perdagangan dengan Pulau Maluku, menaklukkan Pulau Timor, dan menguasai Spanyol dan Pulau Tidore. Sudah digantikan oleh Jenderal Gevert, Peter Both bertolak kembali ke Belanda dengan 4 kapal. Tetapi malangnya dia tenggelam di perairan Martius bersama 2 kapalnya.
Yang kedua ada tokoh Jan Pieter Soen Koen atau JP Koen. Masa jabatannya 2 kali periode, yaitu tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Lahir di kota Hum, Belanda pada tanggal 8 Januari 1587. Pada tahun 1601 dia pergi belajar berdagang di kota Roma. Kemudian dia bekerja di kantor milik Justus Pescator. JP Koen merupakan satu-satunya gubernur jenderal dengan 2 jabatan periode. JP Koen juga memiliki banyak keunikan dibandingkan gubernur jenderal lainnya, seperti pejabat Belanda yang menduduki jabatan gubernur jenderal 2 kali. JP Koen juga dianggap sebagai para sejarawan barat sebagai salah satu tokoh kontroversial di Hindia Belanda. Tindakan-tindakannya yang dianggap sebagai kontroversi adalah seperti pembantaian rakyat Banda pada tahun 1621 dan skandal Sarah Spex. Sebagai catatan, peristiwa di Banda pada tahun 1621 adalah tindakan genosida pertama yang dilakukan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia. Tanggal 18 Januari 1621, JP Koen dan tentaranya berhasil mengusir Pangeran Jayakarta dan pengikutnya. Kemudian dia merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Langkah selanjutnya JP Koen adalah merealisasikan monopoli pembelian pala di Hindia. Pala merupakan komoditas rempah-rempah yang hanya ada di Kepulauan Banda. Saat itu, penduduk Banda mendatangani persetujuan penjualan pala kepada VOC dan Inggris. Untuk menguasai pala itu, JP Koen menggunakan cara keras dan brutal dengan cara genosida yang tadi. Di sini ada sebab-sebab keruntuhan VOC pada saat itu. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya VOC runtuh adalah lantaran korupsi yang terjadi di tubuh VOC sendiri. Namun tokoh berwibawa seperti J.C. Van Leur dan W. Koolhaas secara meyakinkan mengemukakan bahwa korupsi bukanlah faktor utama dari kemunduran VOC, melainkan penaklukan 3 daerah seperti Malaka, Sri Lanka, dan Makassar hanya dapat diselesaikan sesudah pertempuran sengit terhadap lawan-lawan yang gigih, sementara peperangan yang terjadi di Jawa Tengah memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang mencolok dari organisasi personil militer VOC. Lanjut, VOC yang merosot di Asia menjadi bahan pembahasan di negeri Belanda mengenai apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Belanda dengan cara memberikan hutang sebesar 21.543.644 yang telah berkurang menjadi 8.506.567 pada tahun 1799. Pada pertengahan abad ke-18, VOC juga mengalami kemunduran karena beberapa sebab. Kemunduran ini mengakibatkan dibubarkannya VOC. Di antara penyebabnya adalah banyaknya pegawai VOC yang korupsi, 2. Banyaknya pengeluaran untuk biaya peperangan, contoh perang melawan Hasanuddin dari Goa. Yang ketiga, adanya banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. Yang keempat, yaitu pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan. Yang 5, bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Prancis. Yang keenam, perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Batav pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal, menganjurkan perdagangan bebas. Selanjutnya, karena korupsi, lemahnya pengawasan, administrasi, dan kemudian konflik dengan pemerintahan Belanda sehubungan dengan makin berkurangnya keuntungan yang ditransfer oleh VOC ke Belanda karena dikorupsi oleh para pegawai VOC sendiri. Maka kontrak VOC yang jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 1979 tidak diperpanjang lagi dan secara resmi dibubarkan pada tahun 1799. Setelah dibubarkan, pelesetan VOC menjadi Vergaan onder Corruptie atau dalam bahasa Indonesianya yaitu hancur karena korupsi. Setelah VOC dibubarkan,
daerah yang awalnya telah menjadi kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintahan Belanda, termasuk utang VOC sebesar 134 juta gulden. Sehingga dengan demikian politik kolonial resmi ditangani oleh pemerintahan Belanda itu sendiri, yang menjalankan politik imperialisme secara sistematis dengan tujuan menguasai seluruh wilayah yang kemudian dijadikan sebagai daerah otonomi yang dinamakan Hindia Belanda atau Netherlands Indie di bawah pimpinan seorang gubernur jenderal VOC terakhir, yaitu Pieter Gerardus van Overstraeten pada tahun 1797 sampai 1799, menjadi gubernur jenderal pemerintahan Hindia Belanda pertama dengan masa jabatan hanya 1 tahun pada tahun 1800 sampai 1801. Dari berbagai pendapat, dapat kita simpulkan bahwa keruntuhan VOC itu disebabkan adanya korupsi yang merajalela di kalangan pegawai dan pejabat dan hampir semua di pemerintahan VOC di Nusantara ini. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kekurangan, salahnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.